Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Kurniati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran kurang terintegrasi pada nilai budi pekerti. Selanjutnya, peserta didik atau murid mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Artinya, di sini kemampuan murid disamaratakan. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher center. Yang keempat adalah menuntut kepenuntasan nilai KKM yang harus diperoleh oleh siswa. Perubahan pemikiran yang saya alami setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau yang disebut student center. Guru hanya memfasilitasi dalam proses pembelajaran. Kemudian, pembelajaran harus berhamba pada anak. Artinya, pembelajaran harus mengutamakan minat, motivasi, kebutuhan, dan kemampuan murid. Yang ketiga, pembelajaran tidak boleh menuntut, tapi menuntun. Menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Keempat, penanaman nilai budi pekerti melalui pendidikan karakter harus terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Lalu, perubahan perilaku pada anak yang harus saya tanamkan sebagai pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, serta menanamkan nilai pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dalam setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Ketika kita melakukan sebuah perubahan pada pemikiran, maka kita harus mempersiapkan strategi yang harus diterapkan. Untuk itu, saya memiliki beberapa strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Selanjutnya, merancang modul ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, menyusun program kegiatan pembiasaan untuk menanamkan nilai karakter siswa. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan melalui belajar sambil bermain. Salah satu proses pembelajaran yang akan saya jalankan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa adalah pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini memenuhi semua kategori atau kriteria yang dibutuhkan oleh siswa. Adapun beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, pembimbingan siswa dalam kelompok. Selanjutnya, penyediaan LK sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Dan yang langkah paling utama adalah pengelompokan siswa berdasarkan beberapa hal. Siswa dalam pembelajaran diferensiasi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Yang kedua, siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Perubahan pemikiran dalam bidang perilaku bisa diterapkan dalam penanaman nilai budi pekerti. Penanaman nilai budi pekerti bisa dijalankan dalam proses pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang biasa dijalankan akan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik.
Melakukan sebuah perubahan dalam bidang pemikiran ataupun perilaku untuk sebuah proses pembelajaran adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Adapun prinsip utama yang harus kita jalankan dalam proses pembelajaran menurut KHD adalah yang pertama taman siswa, yang kedua pamong, yang ketiga adalah among. Taman identik dengan tempat bermain. Untuk itu, proses pembelajaran harus dibuat menyenangkan seakan-akan siswa berada di taman tersebut. Selanjutnya, among menitik beratkan siswa sebagai target prioritas utama dalam keberhasilan pembelajaran. Sementara, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip tersebut adalah kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang terbentuk sesuai dengan kodratnya. Analogi pamong dalam proses pembelajaran adalah seorang pendidik diibaratkan seorang petani yang menanam padi di mana petani tersebut tidak dapat memaksakan ke arah mana padi itu akan tumbuh. Artinya, seorang pengajar lebih untuk memperhatikan minat bakat dan kemampuan siswa saja, serta memberikan dukungan terhadap perkembangan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh kembangnya. Selanjutnya, dukungan dari pengajar bisa dilakukan melalui dukungan fisiologis, antara lain memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang dibutuhkan siswa, agar siswa dapat berpikir kreatif, mandiri, kritis dalam proses mereka belajar. Dengan demikian, pengajar harus berperan aktif di saat siswa mengalami kesulitan belajar. Demikian koneksi antar materi yang telah saya sampaikan berkaitan dengan filosofi pemikiran KHD tentang pembelajaran. Kuatkan tekad untuk melakukan sebuah perubahan. Sejatinya, pendidik memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Mari kita tebalkan garis samar-samar yang dimiliki oleh seorang murid, agar di kemudian hari garis-garis tersebut menjadi lebih jelas, tumbuh sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.